Selamat bertemu kembali dalam kebaktian Rabu malam Gereja PTMC Keramat Pulo. Untuk memulai acara perbaktian Rabu malam kita, mari kita undang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, mari kita buka lagu Sion edisi lama nomor 66, Kuserahkan Hidupku. Untuk doa buka akan dibawakan oleh Bapak Pit Manungkalit. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pimpinan-Mu Tuhan. Di tengah masa pandemik ini, kami tetap dapat mengikuti kebaktian Rabu malam permintaan doa ini Tuhan.
Biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kiranya setiap firman yang kami dengarkan boleh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan tentunya setiap langkah kehidupan kami yang kami ambil boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Paulo Mersenjaya akan membawakan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, agar segala firman yang kiranya dia bawakan sekali lagi boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami. Jauhkanlah juga mara bahaya dari kami Tuhan, karena kami persembahkan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul E. Zai. Selamat malam dan salam buat kita semua. Kita puji Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kasih-Nya kita ada. Oleh karena kasih-Nya kita tetap sehat, dan sekarang kita mengasingkan waktu untuk berdoa khusus karena malam ini adalah malam permintaan doa dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik. Bila mana firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, layakkan untuk berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena karunia Tuhan yang luar biasa yang menjadi pekabaran sepanjang zaman, yaitu kerinduan segala zaman. Pada malam ini kita akan berbicara tentang sebuah penyerahan yang dituliskan bagaimana Tuhan kita itu datang, dan waktu Dia datang ke atas dunia pada waktu yang pertama kali, Dia harus diserahkan. Yang menjadi ayat tema kita pada malam hari ini adalah Lukas pasal 2 ayat 29 dan 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Saudara-saudara, kira-kira 40 hari sesudah Yesus lahir, Yusuf Maria membawa Dia ke Yerusalem untuk mempersembahkannya sebagai korban dan mendapatkan berkat khusus. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi dan sebagai pengganti umat manusia, di mana Kristus wajib taat dalam segala sesuatu. Yesus adalah teladan kita menjadi seorang yang taat kepada hukum. Semua upacara dan yang merupakan ikrar di dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi di zaman Yesus, termasuk upacara persunatan, Dia mengikutinya. Dalam hal badani maupun rohani, ia adalah satu contoh bagi manusia dalam rencana Allah terhadap ketaatan. Penyerahan anak sulung yang lahir di tengah-tengah keluarga adalah sebuah perintah Allah. Dan Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus diasingkan dalam satu keimamatan, dan ini mengingatkan kembali firman Allah melalui Musa di hadapan Firaun di Mesir. Boleh kita
sedikit diingatkan bagaimana peristiwa beberapa saat sebelum orang Israel meninggalkan tanah Mesir. Tuhan menyuruh Musa pergi di hadapan Firaun. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak, tolong diperhatikan ayat ini. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa jawab raja itu yang angkuh itu kepada Musa? Sungguh mengherankan. Mengapa? Oleh karena jawab Firaun, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya malaikat maut disuruh membunuh anak sulung manusia dan hewan di antara bangsa Mesir pada malam terakhir sebelum orang Israel meninggalkan tanah Mesir. Itulah yang ke-10. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak main-main. Sesungguhnya pengalaman ajaib di mata Tuhan, di mana Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, adalah satu kelepasan yang lebih besar yang akan terjadi dari itu, ialah akan dilakukan oleh Yesus sendiri, anak Allah itu. Sebagaimana darah dipercikkan di setiap atas pintu rumah orang-orang Israel pada malam itu, demikianlah darah Kristus yang berkuasa untuk melepaskan manusia dari kebinasaan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pentingnya upacara penyerahan anak sulung. Bagi imam, upacara menyerahkan anak bayi menjadi peristiwa yang biasa pada waktu itu. Dari hari ke hari mereka menerima anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka dengan uang tebusan. Dan pada waktu Maria dan Yusuf datang membawa bayi Yesus, karena mereka melihat penampilan Yusuf dan Maria yang miskin itu, imam hanya memberikan sedikit perhatian. Kenapa? Karena imam-imam pada saat itu sudah merosot moralnya. Mereka lebih memberikan pelayanan perhatian kepada orang yang punya uang. Yusuf Maria miskin. Pada waktu mereka datang dengan pakaian yang sederhana, di dalam pikiran imam pada saat itu tidak ada barang sesuatu dalam rupa mereka yang menarik perhatian untuk mempersembahkan persembahan yang besar. Dan imam melaksanakan upacara memangku bayi Yesus itu di depan mezbah dengan biasa-biasa saja. Imam tidak menyangka sama sekali bahwa bayi yang kecil itu yang ada di tangan mereka adalah maha besar,
Raja kemuliaan. Imam tidak menyadari bahwa bayi ini yang ada di tangannya yang dipersembahkan di depan mezbah adalah Tuhan Allah yang ditulis oleh Musa, yang akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Yang dikatakan, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah pasal 3 ayat 22. Imam itu tidak menyadari bahwa waktu ia mendaftarkan nama itu, karena setelah imam menyerahkan anak di dalam Ka'bah, mereka harus mendaftarkan nama anak itu. Mereka tidak menyadari bahwa ia tengah mendaftarkan nama dia yang menjadi alasan seluruh peraturan keagamaan bangsa Yahudi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, imam tidak menyadari bahwa ialah yang menyebutkan dirinya kepada Musa sebagaimana aku ada. Mereka tidak menyadari bahwa bayi yang kecil itu yang diserahkan kepada Tuhan pada hari itu adalah dialah yang ada di tiang awan setiap hari dan tiang api setiap malam dahulu yang menuntun bangsa Israel. Dia adalah kerinduan segala bangsa, akar daripada benih Daud, bintang timur yang gilang gemilang cahayanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia adalah yang harus membayar tebusan dosa-dosa seluruh dunia. Bahkan dia adalah imam besar atas isi rumah Allah yang akan mengantarai manusia dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa penyerahan di dalam Ka'bah itu sebenarnya harusnya lebih hikmat, lebih berbeda, lebih rasa besar di hadapan para imam. Tapi mereka tidak tahu bayi itu siapa. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau peristiwa ini berlalu begitu saja. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Luar biasa. Itulah sebabnya waktu Simeon masuk ke dalam Ka'bah, dilihatnya ada satu keluarga tengah menyerahkan anak sulungnya di hadapan imam pada waktu itu. Keadaan mereka menunjukkan adanya kemiskinan, di mana imam-imam tidak begitu memperhatikan oleh karena dianggap kelas rendahan. Tetapi Simeon mengerti amaran roh. Hatinya tergerak dengan amat sangat bahwa bayi yang tengah diserahkan kepada Tuhan itu adalah penghibur Israel, orang yang ia rindu untuk melihatnya. Dan pada waktu Simeon mengangkat bayi juru selamat ini, dia menengadah ke sorga. Dia berkata, di dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara-saudara, di dalam luapan sukacita yang besar dan rasa hormat Simeon,
Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus lahir di dunia ini, pada waktu dia datang di dunia ini, ada banyak yang salah mengerti tentang dia. Allah sedang berusaha memperbaiki pendapat orang Yahudi yang sempit tentang Mesias. Ia menghendaki agar manusia memandang Yesus bukan sebagai pelepas bangsa Israel saja, tetapi juga sebagai penebus dunia ini. Tetapi saudara, mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita. Bertahun-tahun diperlukan bagi ibu Yesus sendiri untuk mengerti tugas anaknya itu. Enggak usah orang lain, bahkan Maria sendiri cukup lama membutuhkan waktu untuk mengerti pekerjaan Yesus. Dan saudara boleh lihat di sini ada perbedaan antara orang yang rendah hati dengan petinggi Israel. Orang-orang yang beribadah dengan rendah hati mempelajari nubuatan tidak dengan sia-sia. Tetapi orang-orang yang menduduki pangkat sebagai penghulu, imam-imam di Israel, sungguh pun mereka sudah mendengarkan pernyataan yang indah tentang nubuatan. Mereka tidak berjalan pada jalan Tuhan, dan mata mereka tidak terbuka untuk melihat terang hidup itu. Dan kondisi yang seperti itu terjadi juga di zaman kita sekarang. Peristiwa yang menjadi pusat perhatian segenap sorga tidak dilihat. Terjadinya segala peristiwa itu tidak diperhatikan oleh pemimpin agama. Orang mengakui Kristus dalam sejarah, sementara mereka berpaling meninggalkan Kristus yang hidup dalam sabdanya. Bayangkan saudara, ada banyak manusia di dunia sekarang ini, mereka merayakan kelahiran Yesus, mereka merayakan kematiannya, mereka merayakan kebangkitannya, tetapi mereka kehilangan Kristus yang hidup di dalam sabdanya. Saudara-saudara, ini penting pelajaran buat kita pada saat ini. Sesungguhnya apa tujuan kedatangan Juru Selamat itu? Di dalam terang kehidupan Juru Selamat, hati sekalian orang, bahkan Khalik hingga Raja Kegelapan dinyatakan. Kedatangan Yesus yang pertama itu membuka tabir kepada dunia ini bahwa ada kejahatan yang luar biasa, kegelapan yang luar biasa, penipuan yang luar biasa yang terjadi di dunia oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, setan telah melukiskan Allah sebagai Allah yang mementingkan diri, Allah yang suka menindas, Allah yang suka menuntut semuanya, meminta pelayanan dari segala makhluk demi kemuliaannya, tetapi tidak suka mengadakan pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Itulah tuduhan setan. Supaya menjadi nyata pikiran banyak orang di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Disaksikannya kepada kita pikiran Allah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hal itulah yang menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa begitu kuat, laksana maut, tetapi kasihnya kepada orang berdosa itu lebih kuat daripada maut. Tolong diperhatikan saudara. Tuhan begitu benci kepada dosa, tetapi kasihnya lebih kuat lagi terhadap orang yang berdosa itu. Betapa kita harus mengasihi dan memuliakan Tuhan saudara. Karena Tuhan Allah
Allah yang maha besar itu mengorbankan semuanya untuk manusia. Dikatakan di sini tidak ada yang menahan barang sesuatu apapun, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk menyempurnakan pekerjaannya. Tidak ada mujizat yang dikatakan di sini, tidak ada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tidak ada alat ilahi yang tidak digunakan. Semua digunakan untuk penyelamatan manusia. Luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku, gunakanlah segala karunia yang ada padamu, pemberian Tuhan kepadamu untuk menyambut keselamatan itu. Jangan disia-siakan. Dari palungan yang hina itu hingga ke kayu salib, di mana Yesus memberikan kehidupan, satu kehidupan yang merupakan panggilan kepada penyerahan diri, kepada persekutuan dalam penderitaan. Saudara-saudaraku, orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri, jangan lupa, itu adalah rakyat kerajaan setan. Yesus bukan oknum yang mementingkan diri, tetapi dia menyerahkan dirinya demi untuk orang banyak. Itulah kasih Allah. Camkan saudara-saudara, pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya tentang kebenaran. Tetapi itu sudah penyesalan yang tidak ada arti. Di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korban yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk karena hari itu sudah tidak ada lagi pertobatan. Ini di akhir dunia ini. Saudara-saudara, di akhir dunia di mana waktu Tuhan itu datang, maka setiap kebohongan akan disapu bersih. Jangan lupa, sekarang ini kita sebenarnya tanpa sadar sedang berada dalam hidup yang penuh dengan dusta, kebohongan daripada setan. Manusia jatuh ke dalam kemurtatan. Manusia akan melihat apa yang menjadi pilihan mereka. Kalau sekarang bisa mereka tertawa di dalam dosa mereka, tertawa mereka di dalam kesombongan mereka. Tapi akan tiba saatnya mereka akan melihat apa yang sudah menjadi pilihan mereka, bahwa tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu suatu saat akan dijelaskan kembali kepada mereka, tetapi itu hanya tinggal kenangan. Saudaraku yang kasih, tolong diingat, tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah, manakala segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak, mereka akan berseru bersama-sama, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kenapa saudara? Setelah dibukakan tabir itu nanti, orang akan menyadari, orang jahat mengatakan memang kami layak untuk binasa. Orang benar akan bersukacita karena mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kembali kepada ayat tema kita. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Lukas 2 ayat 29-30. Simeon, orang yang sungguh-sungguh itu dan yang rendah hati itu, diberikan Tuhan waktu luar biasa. Sebelum bayi Yesus lahir, dia tidak akan mati. Itulah upah untuk orang benar. Kalau saudara memiliki keyakinan saudara di dalam Tuhan, janji Tuhan pasti, tidak ada yang tidak pasti.
Pada waktu Tuhan katakan engkau tidak akan mati sebelum Mesias datang, sebelum Mesias lahir. Dan itu nyata dalam hidupnya, karena dia setia menunggu. Sementara walaupun mereka punya jabatan imam, tapi mereka sudah ditutupi oleh karena ketamakan. Bahkan waktu bayi Yesus datang ke dalam Ka'bah, mereka remehkan karena mereka lihat ini orang miskin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu pada saat ini, mari kita menghargai pengorbanan itu. Yesus telah menyerahkan dirinya, dan dia telah diserahkan untuk pelayanan di dunia ini, untuk dikorbankan di dunia ini, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, apa yang bisa kita serahkan untuk dia? Serahkan hatimu malam hari ini. Serahkan apa yang ada padamu kepadanya saat ini. Karena hari Tuhan sudah dekat. Biar kita boleh melihat kembali dia datang di dalam kemuliaannya. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kasih, karena malam hari ini adalah malam permintaan doa khusus. Bila mana ada nanti hal-hal yang saudara rindukan untuk didoakan, mungkin ada anggota keluarga yang membutuhkan untuk didoakan, bahkan sahabat yang saudara ingat pada saat memberikan waktu nanti dalam doa, boleh saudara sebutkan. Kita berdoa untuk umat-umat Tuhan, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Kita berdoa buat seluruh rakyat Indonesia ini, negara kita yang sedang dilanda oleh COVID-19. Kita berdoa untuk semua para medis yang sedang bekerja dengan yang mempunyai hubungan kerja dalam menyelamatkan, dalam merawat orang-orang yang sedang sakit. Kita berdoa juga untuk pimpinan kita di organisasi ini. Dan kita berdoa untuk pemerintah kita, diberikan kepada mereka hikmat agar negara kita ini boleh pulih kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu karena begitu besar kasih setiamu. Engkau yang menambahkan hari-hari kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juga yang memenuhi segala kebutuhan kami. Itu sebabnya saat ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, pada saat mereka menyampaikan puji-pujian, dengarkanlah ya Tuhan. Bapa, kami manusia yang lemah. Kami sering terjatuh di dalam kebodohan, di dalam dosa dan kesalahan. Saat ini dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan kiranya dengarkanlah permohonan untuk mendapatkan pengampunan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang sangat mengasihi dan mengampuni kami. Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah tempat kami untuk mengadu, tempat kami untuk meminta, tempat kami untuk menyampaikan keluh kesah kami.
Kami menyerahkan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jemaat PTMC Keramat Purni bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka bahkan yang sudah punya mantu dan cucu. Biarlah kebahagiaan dari surga menjadi bagian mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha. Cukupkan lumbung-lumbung mereka dengan berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat ini di dalam semua pelayanan. Biarlah kiranya Engkau ingatkan kami dengan Rohul Kudus-Mu, terlebih para pelayan jemaat yang sudah diasingkan, untuk menjalankan tugas mereka, memperhatikan umat-umat Tuhan, dan juga melayani orang-orang yang ada di luar gereja. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan memberkati pimpinan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati juga masyarakat Indonesia ini agar kami boleh bersatu di dalam menjaga baik kehidupan bersama dan juga bersama-sama untuk mengatasi wabah yang sedang berjangkit begitu membahayakan ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para medis yang sedang bekerja dengan semua tim yang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan hikmat. Demikian juga semua yang sedang menjadi korban saat ini, bahkan orang yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk pimpinan kami di organisasi ini. Tuhan berkati, berikan hikmat. Biarlah kami semua saling menguatkan, saling berpegangan tangan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kami juga berdoa untuk firman yang barusan kami dengar. Kiranya Engkau jamah hati kami, Engkau urapi kami, agar kami mengerti bagaimana pengorbanan Yesus di atas dunia ini. Biarlah kami boleh mempunyai keyakinan yang sama seperti Simeon, menantikan janji Tuhan akan melihat Yesus datang membawa upah bagi setiap orang yang percaya. Saat ini umat-umat Tuhan akan menyampaikan permohonan mereka. Kiranya Tuhan sendengkan telinga. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur karena semua berkat yang Kau berikan pada kami. Engkau sudah melewatkan kami dari hari ke hari, dari segala penyakit. Kami boleh melalui hari-hari kami dengan berkat berlimpah dari Tuhan. Biarlah kiranya mengalir terus berkat-Mu kepada kami. Bila mana Engkau mendengarkan anak-anak-Mu ini di dalam menyampaikan ucapan syukur mereka, Tuhan kiranya sendengkan telinga. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami kurang pintar untuk meminta, tapi Tuhan sudah lebih tahu segala keperluan kami. Berikanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami ini Bapa, karena doa ini kami mohon dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Puji Tuhan, kita sambut firman yang telah dibawakan melalui lagu Sion edisi lama nomor 250, Ya Roh Suci yang Benar. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah dibawakan. Biarlah firman ini dapat hidup dalam kehidupan kami, dapat mengangkat iman kami, sehingga iman kami boleh hidup menjadi iman yang bekerja. Biarlah rencana Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, biarlah rencana Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.